Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Artis senior Mieke Wijaya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama pada Jakarta, Rabu siang. Mieke meninggal dunia di usia 82 tahun. Artis senior Mieke Wijaya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Anak Mieke Wijaya, sineas Nia Zulkarnain, menangis terseduh-seduh saat prosesi pemakaman. Hadir pula sanak saudara dan kerabat di tengah pemakaman. Mieke Wijaya dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya Diki Zulkarnain yang meninggal dunia pada tahun 1995. Mbak Mieke ini orang yang sangat hangat ya, kalau selalu hangat, selalu tersenyum. Saya nggak pernah lihat dia marah kayaknya. Mbak Mieke itu sangat, apalagi kalau kita ke rumahnya, Masya Allah ya. Setiap kali kita mau selalu senyum. Senyumnya jadi ibadah ya. Sebelumnya Mieke Wijaya sempat dirawat intensif selama 45 hari di rumah sakit. Mieke didiagnosa menderita diabetes dan kanker. Mieke Wijaya pulang dari rumah sakit untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. 1 hari jelang Lebaran, kondisi Mieke Wijaya menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Lebaran hari kedua. Dari Jakarta, Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah genangan air setinggi 1 meter. Warga sempat menolong korban namun nyawa korban tidak terselamatkan. Anak-anak ditemukan tenggelam di perumahan Bukamata. Seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah genangan air setinggi 1 meter yang berada di kawasan perumahan Bukamata, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, korban dalam keadaan posisi tenggelam. Meski sempat ditolong warga, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian ini berawal ketika korban bersama rekannya hendak bermain di sekitar genangan air. Kemudian korban melihat seekor ikan lalu ingin menangkapnya. Namun korban tidak muncul-muncul setelah masuk ke dalam air. Warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung menolong korban. Menuju sini bahwa anak-anak itu sudah ada, saya dapatkan di lantai sini dari atas jalan. Kemudian saya kebetulan Pak Irwin sini sudah ada di tempat. Selanjutnya mungkin jenazah itu sudah dibawa sama keluarganya, dicari sama keluarganya dan dilanjutkan ke rumah duka. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah duka. Sementara itu, pemerintah setempat akan memasang papan himbauan di sekitar genangan air agar kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 anak dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit hepatitis akut. Kasus yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya ini telah masuk ke Indonesia dan belum diketahui penyebabnya. Di tengah melandainya kasus COVID-19, masyarakat kini dihadapkan pada ancaman penyakit mematikan lainnya. Kementerian Kesehatan melaporkan ada 3 anak yang meninggal dunia dengan dugaan hepatitis akut. Ketiga yang meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Mereka adalah pasien rujukan dari rumah sakit di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Namun yang mengkhawatirkan, penyebab hepatitis akut ini belum diketahui. Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kematian 3 anak tersebut melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang. Namun perlu diwaspadai jika anak-anak mengalami gejala seperti berikut. Kesadaran menurun, demam tinggi, warna urin gelap, warna tinja pucat, kulit dan putih mata kekuningan, gatal-gatal tanpa sebab jelas, nyeri sendi atau pegal-pegal, mual dan muntah, sakit perut, badan lesu, tidak nafsu makan, dan diare mendadak. Sementara untuk tindakan pencegahan, rajinlah mencuci tangan, memastikan minuman dan makanan bersih dan matang, membuang tinja dan popok sekali pakai pada tempatnya, tidak bergantian alat makan,
pakai masker dan jaga jarak, dan periksa kesehatan jika menemukan gejala. WHO pertama kali menerima kasus hepatitis misterius pada 5 April lalu dari Inggris Raya dengan 10 kasus. Anak-anak yang terinfeksi adalah mereka yang berusia 11 bulan sampai 5 tahun. Dan kini, sudah ada lebih dari 170 kasus yang dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. Tim iNews melaporkan. Kasus dugaan penganiayaan dan perkosaan seorang perempuan di Tabanan, Bali viral. Kasus tersebut bahkan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Video seorang perempuan berinisial DA usia 18 tahun yang diduga menjadi korban penculikan dan percobaan perkosaan di Tabanan, Bali viral di media sosial. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini karena sejak awal penyelidikan, korban kerap memberikan keterangan yang berbeda. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menteri Bintang Puspayoga mendatangi Polres Tabanan untuk memantau perkembangan kasus penculikan dan dugaan percobaan perkosaan yang dialami oleh korban. Kalau kemarin ini kan namanya juga laporan awal, pendampingan, penyidikan yang dilakukan oleh baru tahap awal ini dalam berproses. Saya harapkan teman-teman bantuannya juga untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat supaya tidak simpang siur. Berdasarkan keterangan korban pada polisi, kasus penculikan berawal pada Sabtu 30 April lalu, sekitar pukul 18.00 WITA. Korban saat itu sedang mencari buah pepaya untuk dijadikan sayur. Pelaku yang berjumlah 3 orang mendekap korban dan membawa korban dengan kondisi terikat pada bagian tangan, mulut, serta kaki. Korban dipaksa melakukan hubungan badan oleh pelaku. Setelahnya korban ditinggalkan dalam posisi terikat. Dari Tabanan, Bali, Imade Argawa, iNews melaporkan. Seekor biawak sepanjang 1,5 meter masuk ke dalam ruang tamu rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai dievakuasi, reptil ini akan diserahkan ke komunitas pencinta hewan di Makassar. Ekornya besar sekali. Tim Animal Rescue Damkar Makassar langsung mengevakuasi seekor biawak yang masuk dan bersembunyi di ruang tamu salah satu rumah warga di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi pun tak membutuhkan waktu lama, lantaran sejumlah personil Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung mengepungnya dan memegang bagian ekor biawak agar tidak lari. Usai dievakuasi, hewan reptil ini langsung dibawa keluar rumah. Seekor biawak masuk ke dalam rumahnya. Jadi setelah itu kita langsung menuju ke lokasi. Waktu penangkapan ada kesulitan tidak saat penangkapan biawak ini? Pada saat penangkapan kita tidak ada sedikit pun kesulitan karena biawaknya berada di dalam ruangan yang cukup terbuka. Hewan reptil ini diamankan ke Mako Damkar Makassar dan akan diserahkan ke komunitas pecinta hewan di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan. Satu unit sepeda motor terbakar saat melintas di jembatan tak jauh dari lokasi objek wisata Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sepeda motor yang dikendarai seorang pemuda mendadak terbakar di jembatan dekat pintu masuk ke objek wisata Pantai Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Beruntung pengendara sepeda motor berhasil menyelamatkan diri. Api yang melalap sepeda motor ini berhasil dipadamkan setelah petugas dan warga menyiram dan menutup api dengan karung goni dan air. Menurut pengendara sepeda motor, kebakaran ini disebabkan mesin terlalu panas dan mengenai minyak yang melimpah dari tangki. Insiden sempat menyebabkan kemacetan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa. Juventus akhirnya mempermainkan Federico Chiesa dari Fiorentina. Bianconeri akhirnya mengontrak pemain internasional Italia itu setelah masa pinjaman 2 tahunnya yang luar biasa. Juventus telah mengaktifkan opsi pembelian sebesar 40 akan transfer permanen dari Fiorentina. Chiesa awalnya bergabung bersama Juve dengan status pinjaman pada Oktober 2020. Mereka setuju untuk membayar Fiorentina biaya peminjaman sang winger sebesar 10 juta euro atau setara dengan 152 miliar rupiah dengan durasi 2 musim.
Kesepakatan itu juga termasuk kewajiban untuk membeli jika kondisi tertentu terjadi, termasuk mencapai kualifikasi Liga Champions untuk musim 2022-2023. Dan Bianconeri kini telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah dipermanenkan. 40 miliar rupiah, termasuk tambahan lain jika ia mencapai target tertentu. Chiesa telah mencetak 18 gol dalam 61 penampilan pertamanya di semua kompetisi untuk Juve dan juga mencatat 14 assist. Pemain timnas Italia itu telah membantu Juve memenangkan 2 trofi sejauh ini termasuk gelar Coppa Italia musim lalu. Tetapi musim ini ia harus berkutat dengan cedera. Chiesa menderita kerusakan ligamen lutut yang parah pada bulan Januari lalu dan diperkirakan tidak akan kembali beraksi sampai akhir tahun ini dengan Juve belum memberikan kabar terbaru tentang pemulihannya. Memphis Grizzlies membungkam Golden State Warriors 106-101 pada game kedua playoff NBA semifinal wilayah Barat. Grizzlies menang berkat performa gemilang dari Ja Morant. Warriors and Grizzlies, Steph Curry, Draymond Green. Golden State Warriors tumbang kala bertandang ke markas Memphis Grizzlies di FedEx Forum Memphis, Amerika Serikat pada game kedua playoff NBA semifinal wilayah Barat. Pada laga ini Warriors harus kehilangan Gary Payton II pada kuarter awal karena cedera usai dilanggar keras oleh Dillon Brooks. Brooks sendiri dikeluarkan dari pertandingan setelah pelanggaran ini. Tapi Grizzlies, Warriors selalu dalam posisi tertinggal. Tim tamu bahkan baru unggul pada awal kuarter keempat. Warriors terus mencoba menjaga jarak dengan Grizzlies dimotori Steph Curry yang menjadi top skor Warriors dengan 29 poin. Namun Grizzlies melesat berkat performa gemilang dari Ja Morant. Ja mencetak 47 poin dengan 18 poin diantaranya dicetak pada kuarter terakhir. Warriors sendiri sebenarnya memiliki peluang saat laga tersisa 17 detik dan tertinggal 3 poin. Namun Klay Thompson terjebak traveling violation. Warriors pun tumbang 101-106. Dengan hasil ini Grizzlies menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam format best of 7. Game ketiga akan digelar di markas Warriors di Chase Center, San Francisco, Amerika Serikat pada Minggu pagi waktu Indonesia. Ja Morant pours in 47 points. Sementara itu, Boston Celtics menghajar Milwaukee Bucks pada game kedua playoff NBA semifinal wilayah Timur. Celtics menang telak dengan skor 109-86. Game 2, Giannis and company looking to Middleton not expected to play in this series. Boston Celtics menghajar Milwaukee Bucks pada game kedua playoff NBA semifinal wilayah Timur di TD Garden, Boston, Amerika Serikat. Celtics tidak sekalipun tertinggal pada game ini dipimpin performa gemilang dari Jaylen Brown. Brown mencetak 30 poin dengan 25 poin diantaranya dicetak pada paruh pertama. Dari Bucks, Giannis Antetokounmpo sekali lagi menjadi top skor tim. Giannis mencetak 28 poin, 9 rebound dan 7 assist. Sayangnya pada laga ini Giannis juga menyumbang 6 dari 16 turnover Bucks. Celtics pun menutup laga dengan 109-86. Dengan hasil ini Celtics kini menyamakan kedudukan atas Bucks menjadi 1-1 dalam format best of 7. Game ketiga akan digelar di markas Bucks di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat pada Minggu pagi waktu Indonesia. Pemain Miami Heat Tyler Herro meraih gelar individu perdananya yakni pemain cadangan terbaik atau Sixth Man of the Year. Herro adalah pemain Heat pertama dalam sejarah yang meraih gelar ini. Pemain Miami Heat Tyler Herro meraih gelar individu perdananya yakni pemain cadangan terbaik atau Sixth Man of the Year. Herro adalah pemain Heat pertama dalam sejarah klub yang meraih gelar ini. Dari 100 media yang berhak memberikan suara, Herro total mengumpulkan 96 suara di posisi pertama. Trofi Sixth Man of the Year diberikan langsung kepada Herro seusai latihan yang diwakilkan oleh pemain veteran Heat Udonis Haslem yang sekaligus mentor bagi Herro.
No, man, it meant everything, you know, just to get the award from, you know, OG and then, you know, the rest of my teammates. You know, this couldn't happen without them. You know, they allow me to be myself, you know, coming off the bench. My teammates, coaches, you know, this wouldn't happen without them, and I couldn't thank them enough, especially, you know, OG. Performa Hero bersama Heat di musim ini memang sangat luar biasa. Pemain berposisi shooting guard ini mampu mencetak rata-rata sekitar 21 poin, 5 rebound, dan 4 assist per pertandingannya. Konsistensi Hero akan menjadi kunci laju Heat di playoff NBA 2022. Jika ia terus mempertahankan performa ini atau bahkan meningkatkannya lagi, final NBA kedua dalam 3 musim terakhir bukan tidak mungkin bisa Heat capai. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Anyus Pagi hari ini. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sampai jumpa dan terima kasih.